Perjuangan Satria Duta Cahaya di Piala Dunia Catur 2025 akhirnya terhenti. Pada hari kedua, Haik Martirosyan, Grandmaster asal Armenia, berhasil membawa pulang kemenangan. Di game ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang Satria Duta. Permainan dimulai dengan E4. Satria menjawab E5 setelah kuda F3, kuda C6, gajah C4. Tembukan Italian game tersaji di atas papan. Satria Duta Cahaya memilih pertahanan dua kuda dengan kuda F6. Maka D3 memberikan penjagaan pada pion dan bersiap mengembangkan gajah kotak gelap. Oleh karena itu, Satria Duta memainkan langkah profilaksis H6. Dengan demikian, kuda ataupun gajah tidak bisa menempati petak kiri 5. Martirosyan merespon dengan langkah posisional C3, tersiapan dorongan pion ke petak D4 ataupun menghalangi pengembangan gajah maupun kuda hitam. Merespon hal ini, Satria Duta mendorong D6. Gajahnya siap keluar. Martirosyan tidak khawatir. Di posisi ini, dia mengambil inisiatif membongkar sayap menteri dengan A4. Lalu, Satria Duta menjawab dengan J6, persiapan fianchetto. Kemudian, A5. Maka, Satria Duta menghentikan laju pion dengan A6. Pada langkah selanjutnya, Martirosyan rokade mengamankan rajanya. Dan di posisi ini, Satria Duta tidak terburu-buru untuk mengembangkan gajah. Dia memilih menempatkan gajahnya pada posisi fianchetto dan siap untuk rokade. Martirosyan merespon dengan kuda B ke kotak B2. Setelah itu, Duta rokade. Permainan kemudian berlanjut. Martirosyan menempatkan benteng di petak E1. Dan dari posisi ini, Satria Duta mengambil inisiatif menyerang. Dia mendorong B5. Selanjutnya, pion makan pion en pasan. Pion kemudian makan pion. Persiapan untuk serang gajah. Martirosyan merespon dengan kuda mundur F1. Lalu, Duta menempatkan gajahnya pada posisi fianchetto. Analisa MJ menunjukkan bahwa setelah langkah ini, putih cukup unggul. Gajah pada posisi fianchetto untuk sementara menjadi gajah pasif. Martirosyan kemudian menempatkan kuda di kotak G3, memberikan proteksi ketat untuk rajanya. Setelah itu, menteri C7. Dan Martirosyan mendorong H4. Satria Duta tarik mundur kuda ke petak E7. Kemudian, pion H5. Merespon hal ini, Duta menempatkan raja di kotak H7. Pion kemudian makan pion skak, pion makan pion, dan gajah ke petak E6. Gajah petak kerang putih menjajah pertahanan hitam. Dan ini membuat benteng untuk sementara tidak bisa menempati petak C8. Dari titik ini, Satria Duta tempatkan kuda di petak D7, bersiap untuk menyerang gajah nantinya. Setelah itu, Martirosyan dorong D4. Direspon benteng A ke petak D8. Ternyata, langkah ini merupakan langkah tidak akurat. Pada langkah selanjutnya, Haik Martirosyan mengembangkan gajahnya ke petak E3. Satria Duta merespon dengan B5, lalu D5. Langkah yang semakin memperkuat posisi gajah putih dan membuat gajah hitam semakin pasif. Di posisi ini,
Satria Duta coba untuk serang gajah. Lalu gajah diselamatkan dan kemudian benteng kembali ke petak A8. Dari titik ini, Haig Martirosyan mulai mempersiapkan serangan. Pertama, dia menempatkan menterinya di petak E2, menghubungkan kedua benteng. Lalu, Satria Duta membuat kesalahan. Kuda mundur ke petak C8, langkah yang tidak akurat. Martirosyan kemudian mendorong B4, kuda terancam dan mundur ke petak D7. Selanjutnya, Martirosyan memainkan pengorbanan pion. Dia mendorong C4. Pion makan pion. Lalu, benteng E menyerang pion. Di posisi D, Satria Duta mengembalikan kuda D ke petak B6 berniat untuk memberikan penjagaan pada pion. Tapi, kuda D2 tambahan serangan. Apabila di posisi ini, hitam mendorong C3 dengan niat serang kuda, maka putih akan menjawab dengan A3, menyerang pion. Pion hitam tidak bisa makan kuda karena menteri akan jatuh. Oleh karena itu, di posisi ini, Satria Duta tidak berupaya untuk mempertahankan pionnya. Dia mencari ruang untuk menyerang balik. Menteri mundur ke petak D8. Selanjutnya, kuda makan pion, kuda makan kuda, menteri makan kuda. Pada langkah selanjutnya, Satria Duta tempatkan benteng di F7, namun kemudian gajah serang benteng, maka benteng E7. Kemudian Martirosyan dorong B5. Di posisi ini, Satria Duta coba untuk serang menteri, namun kemudian menteri V4. Ancaman tidak langsung pada kuda hitam. Pion kemudian makan pion. Setelah itu, menteri makan pion. Kali ini, kuda betul-betul terancam. Di posisi ini, Satria Duta menukar benteng. Setelah benteng makan benteng, dia mengamankan kuda ke petak C8. Dan Martirosyan tarik mundur kuda ke petak F1. Di posisi ini terlihat bahwa perwira Satria Duta berada pada posisi bertahan. Permainan kemudian berlanjut dengan Satria Duta mengembangkan gajah ke petak E6. Setelah itu, benteng B1 tekan gajah. Kemudian Duta menantang untuk bertukar gajah. Merespon hal ini, Martirosyan memilih benteng K1. Kemudian gajah makan gajah, kuda makan gajah. Setelah itu, Satria Duta menantang perputaran benteng. Martirosyan menukar benteng, lalu menteri makan benteng. Sampai pada posisi ini, perwira-perwira Martirosyan begitu aktif. Oleh karena itu, dia langsung menyerang dengan menteri E8, bersiap memberikan ancaman skakmat. Duta merespon dengan H5, membuka ruang bagi rajanya, tapi kemudian G4, bersiap untuk mengunci pergerakan Raja Hitam. Di posisi ini, Satria Duta mendirikan perlawanan dengan menteri C1, skak, lalu Raja G2. Setelah itu, menteri B1 berniat untuk menyerang pion. Namun demikian, Martirosyan membalas dengan menteri G8, skak, Raja lari H6, kemudian menteri F8. Apabila di posisi ini Raja ke petak H7, maka gajah skak. Raja harus lari ke petak H8. Setelah itu, gajah F7, open skak. Raja bisa lari ke petak H7, namun kemudian menteri skak. Raja lari, menteri makan pion.
skakmat. Oleh karena itu, Satria Duta coba untuk larikan raja ke petak G5, tapi Matrosyan punya langkah yang begitu bagus. Pion ke petak F4, lagi-lagi skak. Di posisi ini, Satria Duta sempat mengepul pion, namun kemudian menteri D8. Raja harus lari ke petak K6. Setelah itu, pion V5. Dengan langkah ini, Satria Duta akhirnya memilih untuk menyerah. Karena kemanapun raja lari, putih akan melancarkan skakmat pada petak G8.